Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama tentu kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, yaitu kita bisa duduk di majelis ilmu yang banyak orang-orang di zaman sekarang enggan mendatanginya. Dan bahkan beberapa saat yang lalu, awal-awal corona, ya kan, banyak orang mengatakan rindu kajian, rindu ke masjid. Sahih? Banyak yang mengatakan demikian. Namun kita tanyakan, kemana hilangnya mereka saat ini? Alhamdulillah kajian sudah buka di mana-mana, tapi mereka apa? Hilang. Maka sebab itu, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang sebuah kitab, yaitu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, perlu ana sampaikan sekali lagi beberapa poin-poin yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang ingin menempuh jalan ke surga. Artinya, bagi siapa saja yang ingin menjadi penuntut ilmu, maka dia mesti memiliki hal-hal berikut. Ya. Karena apabila dia tidak memiliki di antara hal-hal ini, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ataupun dia mendapatkan ilmu, namun ilmunya kurang berkah. Poin yang pertama, ketika kita hendak menuntut ilmu, maka hendaklah kita luruskan niat kita. Ini yang paling utama. Kita harus meluruskan niat. Karena belajar ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, ada perintah, antum datang ke sini itu sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka berilmulah. Maka berilmulah kalian. Dan seseorang akan mungkin bisa berilmu tanpa belajar, akan mungkin. Karena Nabi SAW bersabda, "Al-ilmu bita'allum." Ilmu itu bisa didapat dengan dipelajari. Dan ini merupakan majelis yang di dalamnya akan kita kaji ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Jadi antum jangan cari-cari apa lagi untuk malas-malas datang kajian. Karena datang kajian adalah dalam rangka mewujudkan kewajiban kita seorang muslim. Sebagaimana Nabi SAW menegaskannya, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu aqidah, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, dan ilmu tentang syariat-syariat Islam yang kita tidak bisa tegak Islam kita kecuali dengannya.
Di antaranya tentang rukun Islam dan rukun iman. Adapun belajar bahasa Arab, ya, belajar fikih, ya, khusus ilmu fikih dan ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya, maka ini hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah ada sebagian orang mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban pada yang lain. Akan tetapi tentang sholat, wajib hukumnya. Untuk tahu bagaimana tata cara sholat yang baik sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kita berakidah sebagaimana akidahnya sahabat Nabi. Karena kita diperintahkan oleh Allah, ya, di dalam surat Al-Baqarah 137. Surat Al-Baqarah 137. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Maka apabila mereka beriman sebagaimana imannya kalian, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah berada di jalan hidayah, di jalan petunjuk, di jalan ilmu. Nah, orang yang beriman sebagaimana imannya sahabat Nabi radhiyallahu anhu, maka sejatinya dia telah berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Akan tetapi Allah katakan, wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Akan tetapi apabila dia berpaling, melenceng, tidak sesuai dengan imannya sahabat, maka sungguh dia itu adalah musuh. Dia telah menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Maka ini bukan perkara yang remeh. Orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan pernah selamat dunia apalagi di akhirat. Maka solusinya agar kita tidak dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kita beriman sebagaimana imannya sahabat. Kita berusaha mencocoki keyakinan kita sebagaimana keyakinan sahabat. Di antaranya keyakinan sahabat itu mereka semuanya mengimani Allah itu ada di mana? Di atas langit. Dan ada satupun sahabat Nabi yang mengingkarinya atau mempertanyakannya. Ketika turun ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan ada sahabat Nabi yang mentakwil, ya, membantah dan seterusnya, tidak ada. Nah, kemudian datanglah orang-orang setelah mereka yang rusak hatinya, rusak akal sehatnya. Karena secara fitrah, anak belum pernah mendengarkan orang ketika dia agak sempit urusannya, marilah kita serahkan urusan kita kepada yang di mana-mana. Pernah teman dengar begitu? Saya dia lagi galau, udahlah kita serahkan sajalah urusan kita kepada yang di mana-mana. Ada tak ngomong kayak gitu? Tidak ada. Meskipun dia di kajiannya, di sehari-harinya dia mengatakan Allah itu tidak di langit, Allah itu ada di mana-mana. Tapi pada kondisi tertentu mereka mengakuinya, kita serahkan urusan kita kepada yang di atas. Maka ini dalil fitrah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalil tentang Allah ada di atas langit lebih dari 2000 dalil. Banyak sekali. Maka oleh sebab itu berimanlah sebagaimana sahabat Nabi meyakininya. Allah ada di atas langit. Dan ini merupakan salah satu rukun tauhid. Rukun tauhid itu ada berapa? Ada berapa rukun tauhid? Ada dua. Ada dua. Yang pertama Nafi. Itu rukun kalimat tauhid itu. Rukun tauhid. Kalau rukun kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu apa? An-nafyu wal itsbat. Tetapi pertanyaannya rukun tauhid ada berapa? Yang pertama, rububiyah, itu adalah macam-macam tauhid. Ini bukan catatannya, kalau tidak salah udah pernah Anda sampaikan. Apa kaji dari ulang?
pertama kita imani wujudnya Allah SWT. Kita imani Allah itu ada. Kedua, kita imani bahwasanya Allah itu berada di atas langit, beristiwa di atas arasy-Nya. Ini disebutkan oleh para ulama rukun tauhid. Kalau rukun kalimat tauhid, apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Nah, itu an-nafi wal itsbat. La ilaha itu an-nafiu, meniadakan, membuang. Sebagaimana kita katakan beda al-jama' dengan at-tauhid. Bagaimana membedakannya? Kalau buka kamus, al-jama' dengan at-tauhid sama, menyatukan, menjadikan satu. Tetapi di dalam bahasa Arab setiap kata itu memiliki makna dan kandungan tersendiri. Nah, siapa yang masih ingat? Anak pernah mensimulasikan arti jamak dengan at-tauhid. Jamak itu ada 5. Dijamak, dijadikan satu. Ini namanya apa? Al-jam'u. Ada 5. Ini namanya al-jamak. Atau mungkin yang sering kita lihat sholat jamak, ya kan? 2 sholat yang dikerjakan di satu waktu. Sedangkan at-tauhid ada 5, ambil satu, buang yang lainnya. Itu yang tauhid. Kalau kita buka di kamus, tauhid dengan wahada yuwahidu, ya, dengan jamak sama, artinya menyatukan, menjadikan satu. Tetapi dalam bahasa Arab dibedakan. At-tauhid dengan al-jamak beda. Nah, ini bedanya tadi. Kita harus paham. Kalau tauhid, ambil satu, buang yang lainnya. Ambil Allah satu-satunya yang diibadahi, buang sesembahan selain Allah. Itu yang disebut dengan at-tauhid. Maka inilah yang tidak mau yang dilakukan oleh orang-orang kafir terdahulu. Yang kalau dia disuruh beribadah kepada Allah, dia mau. Tapi apa? Tapi mereka yang tidak mau meninggalkan sesembahan yang lain, berhala-berhalanya dan seterusnya. Nah, kembali kita kepada niat belajar kita tadi, kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum niatnya salah, maka rusak. Karena diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau bersabda di dalam hadisnya, ya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajh Allah. Siapa saja yang belajar yang seharusnya dia mengharapkan wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya. Akan tetapi dia mempelajarinya bukan karena wajah Allah. Akan tetapi dia mempelajarinya karena ingin mendapatkan beberapa bagian dari dunia ini, tentang kesenangan dunia. Dan ini yang banyak sekarang ini, ya. Datang kajian karena pengen ketemu sama si fulan dan si fulana. Datang kajian pengen kumpul reunian. Sudah itu yang disebut-sebutkan. Antum ikut tabligh akbar enggak? Ayo kita ketemu di sini, ketemu sini. Itu yang dibesar-besarkan. Seakan-akan itulah goyahnya atau tujuannya datang. Demi Allah, orang seperti ini tidak akan membawa ilmu dia pulang. Dan terbukti, coba untuk tes. Kawan-kawan yang JTA, apa JTA? Jemaah Tabligh Akbar. Pulang Tabligh Akbar, paling yang diceritakan apa? Ada tak yang dia sampaikan namanya? Faedah-faedah ilmu? Tidak ada. Bahkan di posting-postingannya, seharusnya dia memposting apa? Faedah ilmiah. Tadi faedah-faedah yang saya dapatkan kajian tadi ini share. Ini yang seharusnya, ini tidak. Yang di-share apa? Foto selfie-nya dengan ustaz, foto jamaah yang rame. Ini menandakan Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya atau dia beramal karena Allah dan Rasulnya, maka itulah yang akan dia dapatkan. Wa man kana hijratuhu lidunya
yusibuha. Kalau niatnya karena perkara dunia, contoh sekarang ini banyak apa? Ijazah-ijazah. Nah, ini ijazah, ada sanad ini, sanad itu. Dahulu para salaf tidak seperti itu. Tidak ada ngejual-ngejual ijazah. Selesai murid-muridnya belajar, baru dikasih ijazah. Tidak dari awal disodorkan. Sekarang kan tidak. Itu yang dijual. Ya, ikhlas itu berat. Ini sengaja kita membuka peluang untuk merusak keikhlasan. Ikhlas itu seperti surat apa? Al-Ikhlas. Seperti surat Al-Ikhlas. Nah, itu baru ikhlas yang sempurna. Ambo la ikhlas maafi. Itu baru ikhlas itu. Orang yang menganggap dirinya sudah ikhlas, maka sejatinya dia belumlah ikhlas. Ikhlas ini suatu perkara yang berat sekali. Cuma sekarang itu yang berusaha dikacau-kacaukan. Maka kembalilah kepada manhaj salaf. Bagaimana para salaf itu? Mereka dari awal tidak digembar-gemburkan, ini masuklah ke pondok kami, ini ada sanad ini, sanad itu, ijazah ini. Ya, ini antum sudah membuat hati orang apa? Bercabang. Hah? Biarkan mereka udah kita belajar, nanti selesai dia belajar, udah kasih ijazah, selesai. Saya dia khatam dia, kasih ijazah. Ini yang diamalkan oleh para salafus saleh. Kita kan ngaku salafi ini, ya. Nah, siapa salaf kita? Bagaimana baca sejarah para salaf itu? Bagaimana mereka belajar? Bagaimana mereka menuntut ilmu? Tadi cerita juga sama Firman tentang berharap semangat datang kajian, ya. Meskipun hujan, wajib untuk datang kajian, Ustaz. Sedangkan sholat saja kalau hujan, Ustaz, bisa di rumah. Ya, sholat bisa diganti di rumah. Kalau kajian ini bisa nggak tuh ganti di rumah? Bisa, Ustaz, kan udah ada rekaman, Ustaz. Yang live ini beda. Ya, kayak kawan-kawan yang hobi nonton bola kan, meskipun dia belum tahu berapa skornya, kalau udah siaran ulang tuh udah kurang greget kan. Itu bagi pecinta bola. Demikian juga kalau antum betul-betul pecinta ilmu, antum kalau yang sudah berlalu tuh seharusnya apa? Tak zero deh, Ustaz. Encak langsung, Ustaz. Makanya antum harus memiliki niat yang lurus. Kemudian yang kedua adalah memiliki semangat yang membara. Ya. Orang memiliki himmah aliyah. Semangat yang tinggi. Ahli dunia saja semangat mereka. Namun kenapa kita yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala kemudian kita bermalas-malasan? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah antum untuk meraih apa yang bermanfaat untuk antum. Dan kita tahu sekali manfaat ilmu ad-din ini, masya Allah. Maka bersemangatlah antum dalam mencarinya. Baca lagi bagaimana sejarah para salaf itu dalam menuntut ilmu, mencari sebuah hadis. Satu hadis saja berbulan-bulan namanya mencari. Ada yang 6 bulan bolak-balik. Ternyata hadis yang dia dapatkan apa? Dhaif lagi. Kebayang nggak? Sudah 6 bulan jalan kaki sampai ada yang meminum air kencingnya, ya. Kemudian pulang ke kampungnya, ternyata hadis yang dia cari itu ternyata hadisnya dhaif lagi. Atau mana tak yang sebulan yang jalan ke sini tadi? Atau sudah berangkat tanggal 29 April kemarin? Ada ini. Dan ingat, dengan nikmat yang antum sudah dapatkan saat ini, kalau antum dapat maksimalkan, pertanggungjawabannya lebih besar lagi. Antum sudah punya motor, tak jalan kaki lagi. Ya, kalau alasannya hujan, beli mantel. Berapa harga mantel, Bang? Sekitar 500. Enggak kan? Ada yang mantel 20.000 ada kan? Ya. Insya Allah kalau sebatas hujan kita tetap kajiannya. Insya Allah harus datang. Soalnya natang dayan tuh. Ya, karena kita belajar, kita bukan
Apa beda mau'izah, wa'id dengan taklim? Ini taklim atau wa'id? Wa'id apa artinya? Nasihat-nasihat ya. Sebatas nasihat, mau'izah, di mana saja bisa. Di lampau, di jalan, di terminal, sebatas nasihat-nasihat, ya kan? Bisa. Tapi untuk taklim ke masjid, taklim. Jadi ini majelis khusus, bukan sebatas nasihat-nasihat saja. Bahkan kita mengambil sebuah kitab yang kita kaji. Baik. Jadi yang kedua apa? Harus memiliki semangat yang membara. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i mengatakan, kita dalam menuntut ilmu itu semangatnya sekurang-kurangnya seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya ketika di pasar yang sangat ramai. Dia mencari anaknya yang masih kecil. Kemudian di kejauhan nampak baju anaknya. Bagaimana kira-kira ibu itu mengejar anaknya? Nah begitu seharusnya orang dalam menuntut ilmu. Disenggol, ya, dibacok, enggak kan? Artinya diinjak. Pasti dia tak akan menggubris. Tujuannya ke sana. Nah sekarang ada kawan-kawan apa? Indah disapu oleh ustaz dan namun datang kajian ustaz dulu lagi. Ini ikon-ikon baper ini tak akan dapat ilmu dia. Coba lah. Nah, ustaznya keras mungkin cara penyampaiannya. Udah. Mana ustaznya keras. Ya akhi, antum gimana? Ada imam para salaf terdahulu, Imam Hadith, Imam A'mash. Dulu ini penglihatannya agak kena. Jadi ada muridnya ini sebelah kanan beliau atau sebelah kiri beliau ini sering kena ludah beliau. Bayangkan. Tapi muridnya gini aja. Udah, dengar lagi. Kenapa? Kita belajar itu kita yang butuh. Jadi jangan sombong dia dapat ilmu. Ini yang ketiga. Jangan pernah sombong itu kepada guru antum. Dan salah satu tanda sombong, sebagian ulama menyebutkan adalah apa? Nih, anda tegaskan, tidak membawa catatan. Nah, dia nak berharap ke depan ini makzur. Besok bawa catatan ya. Kalau tak bisa di buku, alhamdulillah di HP bisa. Itu di HP kan? Pakai di HP. Bahkan lebih apa namanya kata orang sekarang? Lebih praktis. Alhamdulillah ini nikmat. Manfaatkan. Nikmat. Tidak masalah. Asalkan apa? Nah, jangan datanya ini enak kajian di sini. Sinyalnya E kan? Kalau 4G ini ada di beberapa tempat. Ustaznya kajian, dia malah main Mobile Legend. Ada ini musibah ini orang ini para penyusup ini. Ini biasanya orang-orang inilah yang mengacau-ngacau di dunia persilatan ini. Makanya dijaga adab itu. Jadi yang ketiga apa? Yang pertama luruskan niat. Kedua bersemangat. Ketiga jangan sombong. Harus merendah kita. Makanya disebut dengan tolak. Tolak itu minta loh. Tolabun itu artinya apa? Meminta. Kalau orang minta dengan gaya sombong apa tuh? Itu malak namanya itu. Ya kan? Ya kan? Nah, ini namanya, ini jelek jadinya. Jadi yang ketiga antum harus tunduk, ya, menghormati guru-guru antum. Kemudian yang kedua atau yang keempat, selektif dalam memilih guru. Ya. Karena kalau mata airnya yang sudah kotor, ini gimana lagi alirannya? Ya muaranya apalagi? Kalau sudah mata air yang kotor, sumber tempat antum mengambil air itu udah kotor, gimana lagi? Makanya lihat selektif antum dalam mencari guru. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau perlu antum istikharah. Antum milih akhwat, calon antum pernah istikharah kan? Nah, milih guru juga. Kalau bingung antum istikharah, ya Allah, ini ustaz ini saya tidak tahu ustaz, ya Allah. Kalau memang dia baik ya Allah, untuk akidah saya dan seterusnya, izinkan saya belajar dengan dia. Berdoa kepada Allah. Ya. Dan antum berdoa kayak gitu. Kalau istri dah kan, insyaallah mudah-mudahan siap Idul Adha ya, nyembelih kambing kan. Kurban maksudnya kan. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang paling penting
Ketika kita memilih guru, lihat di mana kakinya berpijak, bukan di mana dia bernaung. Oh, dia muridnya Syekh A, Syekh B, atau dia alumni sana. Bukan itu patokannya. Lihat di mana kakinya berpijak, lihat akidahnya, lihat manhajnya. Ya, ini perhatikan. Kalau tak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ustaz yang antum yakini keilmuannya, ya, antum yakini kelurusan manhaj akidahnya, bertanya. Ini sunnahnya para salaf. Ustaz, ini ada ustaz baru nih. Ini gimana? Boleh tak anda mau belajar dengan dia? Nah, ketika dia mengatakan tidak boleh, tanyakan apa alasannya. Kalau cuma oh tidak boleh dan memberikan alasan, ini tak kutip. Karena ada di antara ahli ilmu ini kebanyakan apa? Hasad. Jelaskan. Misalnya kalau dia jelas, kalau dia menyimpang akidahnya atau gurunya tidak jelas dan seterusnya, maka kita sami'na wa ta'na. Sampai para salaf terdahulu saking selektifnya mencari guru apa? Ditanyanya sampai detail. Sehingga kawannya ini mengira apa? Apakah kamu mau menjodohkan anakmu dengan dia? Saking selektifnya. Sekarang kan tidak, ini mantap penyampaiannya, Masya Allah retorikanya, atau ustaz di bawah, Masya Allah. Maka itu bukan patokan. Kebalikan tadi. Baik. Kemudian yang kelima, ini kita ringkas saja sebelum kita masuk, karena ini harus ditekankan terus. Beringat, dahulu awal-awal kita mulai kajian sini sudah pernah menyampaikan. Kemudian yang keempat, yang kelima, bertahap dalam belajar. Ya, bertahap, ada tahapannya. Mulai dari yang paling penting dan yang paling dibutuhkan. Dan tidak ada yang paling penting ilmu yang wajib kita pelajari apa? Kecuali ilmu akidah, ilmu tauhid, tidak ada lagi. Bahkan sahabat Nabi SAW yang bernama Jundub bin Abdillah, Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah." Dahulu kami bersama Rasulullah SAW. Ketika itu kami yang baru akan memasuki usia balik, mungkin usia belasan, 13 atau 14 tahun. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Nah, ingat ini. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Nah, kebanyakan orang sekarang gimana? Sibuk belajar Al-Quran, sibuk belajar tahsin, tajwid, ya, bahkan bersemangat. Tapi kajian tauhid tidak mau. Maka sejati orang ini telah tertipu dia. Ini sahabat Nabi mengatakan, dahulu kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Fata'allamna Al-Quran fasdadna bihi imana. Maka barulah setelah itu kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kami. Tampaknya orang hafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hampir setiap kaum muslimin menghafalnya. Tapi faktanya gimana? Mereka jatuh kepada kesyirikan. Jadi saya sampaikan kepada ikhwan sekalian, bertahaplah dalam belajar. Prioritaskan apa yang paling antum butuhkan. Semati-mati angin adalah minimal jangan kekal di neraka. Kok semati-mati angin? Artinya apa? Kita terhindar dari kesyirikan. Karena jatuh kepada kesyirikan, ancamannya kekal di neraka selama-lamanya. Maka seminimal-minimalnya apa? Jangan sampai kekal di neraka. Ini seminimal-minimal. Semati-mati angin kecurang. Tapi insya Allah kalau antum belajar akidah, belajar tauhid yang lurus, ya, terus antum pelajari, terus biasakan. Dan kita berharap semoga Allah matikan kita dalam keadaan itu. Sebagaimana sabda Nabi apa? Seseorang itu akan dimatikan
sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa mengkaji tauhid, ya, belajar tauhid, terus dia berbicaranya tauhid akidah, besar kemungkinannya dia itu mati di atas akidah yang lurus. Yang diharapkan orang mengkaji kalimat tauhid, dia berpeluang besar di akhir hayatnya, di akhir hembusan nafasnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Demi Allah, antum sekiranya tidak hafal 30 juz atau tidak ada satupun yang antum hafal dari Al-Quran ini, dan pandai baca Quran, tetapi antum lurus tauhid antum, tidak jatuh kepada kesyirikan, masuk surga. Tapi hafal 30 juz, paham fikih ini, pandai bahasa Arab, tapi jatuh kepada kesyirikan, nah ini berbahaya. Maka inilah seluruh dakwah para nabi dan rasul. Ini yang pertama kali dipelajari oleh para nabi dan rasul, yang diajarkan kepada sahabatnya. Ustaz, ini kan awam Ustaz, ini kita belajar adab dulu Ustaz. Bagaimana ini? Ada orang salah kaprah mungkin dengan ucapan ulama. Di antaranya Imam Ibnul Mubarak mengatakan, ta'allamna al-adab 30 aman. Kami belajar adab itu 30 tahun. Wa ta'allamna al-ilma 20. Dan kami belajar tentang ilmu 20 tahun. Nah, banyaklah orang mengatakan belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Antum bagaimana bisa itu tahu itu adab yang baik tanpa ilmu? Hah? Ilmu dulu. Maksud belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Bahkan 30 tahun para ulama itu belajar adab. Maksudnya apa? Beradab kepada Allah. Ini yang paling besar. Bagaimana beradab kepada Allah? Mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Bukan sebatas tutur kata yang baik, sering traktir kawan. Bukan itu. Sekarang patokan kebanyakan orang itu yang disebut adab itu duduk yang rapi, pakaian yang sopan. Itu adab yang paling rendah. Adab yang paling tinggi tauhidkan Allah. Namun itu yang malas atau dikesampingkan oleh kebanyakan kaum muslimin sekarang ini. Bahkan sebagian dai malah menyibukkan orang dengan itu. Kita menjaga lisan dan semacamnya, tidak menekankan tauhid. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan benar-benar sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul, agar rasul itu mengajak siapa? Mengajak umatnya itu untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan taghut. Anda bertanya sama antum sekarang, ada tak kira-kira di zaman sekarang ini orang awam di kampung kita atau di dekat antum yang berani kencing di masjid? Seawam-awamnya orang, masih ada tak yang berani kencing di masjid? Anda kira tak ada lagi? Di zaman Nabi ada tak? Ada, tapi Nabi tetap mengajarkan tauhid. Sekarang seakan-akan kalau kajian akidah tauhid ini, oh ini kajiannya keras. Ya akhi, bukan kajiannya keras, hati antum saja yang melo. Biasa apa? Kajian tentang cinta, ya, rumah tangga. Rumah tangganya bahasnya tentang indah-indahnya saja, ada pahitnya tidak dibahas. Dia bayangkan apa? Kisah rumah tangganya dengan telenovela. Ini gimana? Akhirnya apa? Kacau, ribut suami istri. Karena biasanya yang dia kaji apa? Tentang bagaimana keindahan rumah tangga. Atau yakin indah saja terus rumah tangga antum? Tidak kan? Ada gelombang-gelombangnya. Ya, antum masih siap antum. Jadi ini yang perlu kita pahami baik-baik. Karena Nabi SAW ketika memerintahkan, ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, bahkan ketika itu yang dihadapi Mu'ad ini siapa? Ahli kitab, orang Yahudi, ya kan? Nah, tapi Nabi tetap memerintahkan kepada Mu'ad apa? Inna awwala man tad'uhum ayyuhidullah. Wahai Mu'ad, hendaklah yang pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka apa? Tauhid. Ini tahapan pertama dalam belajar tauhid dulu. Karena tauhid ini adalah fondasi. Sebagaimana kita ingin membangun masjid ini,
tentu kita bikin fondasi terlebih dahulu. Jadi yang kelima apa tadi? Bertahap dalam menuntut ilmu. Ya, dimulai dari ilmu-ilmu yang kecil, ilmu yang paling penting terlebih dahulu. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran 79. Ali Imran 79 Allah berfirman, "Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Dan jadilah orang-orang yang rabbani. Rabbani itu artinya orang yang belajar ilmu kecil sebelum ilmu yang besar. Makanya kita belajar usul salasah dulu. Karena ini Ustaz itu buku kecil Ustaz. Anak pengen Fathul Bari Ustaz. Ya akhi, Fathul Bari dia. Arba'in aja belum khatam kan. Ini langsung. Ini kebanyakan kan gaya-gayaan kebanyakan. Gaya-gayaan. Makanya para ulama itu atau cari lihatlah di Kitabul Ilm, di antaranya Kitabul Ilm yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin atau oleh Ustaz kita, Ustaz Yazid, ya kan? Ada tuh di kitab beliau Penuntut Ilmu, ya kan? Itu disebutkan tahapannya. Kalau belajar akidah, mulai dari usul salasah, selesai itu naik Qaidul Arba', setelah itu naik kepada Nawaqidul Islam, kemudian naik Kasyfus Syubhat, kemudian naik Kitabut Tauhid, kemudian naik Aqidah Wasithiyah, ya. Terus ada jenjangnya yang sudah dibikin, sudah ada kurikulumnya. Tinggal kita mengikutinya saja. Sebagaimana ada ungkapan juga yang mengatakan man sabata nabata. Kalau dia betul-betul apa? Continue dia sesuai dengan alurnya, dia akan memperoleh. Ini enggak, ini belum khatam sudah ambil ini lagi, ini belum selesai ambil lagi. Akhirnya keilmuannya apa? Buyar, kacau, dah kokoh. Kayak kita belajar itu butuh tahapan. Ada enggak orang yang antum melihat tukang langsung satu bata ditumpuk langsung? Karena belum pernah. Kalau antum ketemu foto video kan, nanti itu mantap itu. Dia apa? Ditaruh satu, nah, ya kan? Taruh lagi. Seperti itu. Kita pun belajar seperti itu juga. Kayak anak kecil. Kita belajar ini seperti anak kecil. Bahkan anak kecil yang baru lahir itu langsung antum suapin rendang. Kan enak Ustaz. Ya, antum kasih rendang langsung anak antum. Ya, Ustaz. Enggak. Atau kapal situ kan? Enggak bisa. Makan bubur dulu. Nah ini. Kadang orang itu tergesa-gesa pengen cepat, wah ini, pengen wah. Akhirnya apa? Tidak memperoleh apa-apa. Paling apa? Dapat gelar ikhwan lah lamongan ngaji. Ditanya, coba untuk menjelaskan apa itu manhaj salaf, apa itu rukun Islam, rukun iman, bagaimana bentuk beriman kepada Allah. Banyak yang tidak tahu. Apa pembatal syahadat, banyak tak tahu. Maka ini bertahaplah. Kemudian yang keenam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, siapa yang di sini yang bawa mushaf dari rumah? Siapa yang berangkat tadi kajian ada bawa mushaf di sakunya atau di tasnya? Coba. Ada dia nih. Antum ada? Alhamdulillah. Ada dianya. Antum bawa? Dua. Antum pernah lihat orang Kristen enggak pergi ke gereja? Gimana mereka? Meskipun dia pakai rok mini kan, tapi bawa Injil dia, bangga dia. Antum? Al-Quran ya? Serius? Agar antum hati antum dekat dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran. Biasanya kalau antum punya Al-Quran di kantong antum, paling tidak secara psikologi itu menahan antum itu. Coba kan? Maulid akhwat, astagfirullah, ada Quran nih. Nah ini, coba lah. Beli yang mushaf yang kecil itu kan bisa di kantong. Karena kita itu jauh dari Al-Quran. Gimana mau dapat petunjuk? Ngomongnya apa? Kajian kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Baca Al-Quran aja tak pandai
pandai, gimana mau berpegang teguh? Dan mau mempelajarinya, gimana mau bisa berpegang teguh? Kemudian jauh dari hadis-hadis Nabi, tidak mau mengkaji hadis Nabi, sibuk dengan ucapan-ucapan manusia, kata Ustadz A atau Syekh A, Syekh B, Syekh C, Imam A, Imam B. Hadis Nabi ditelantarkan. Ketika sudah datang hadis Nabi, dia bantah dengan ucapan syekhnya. Ini orang seperti ini bukan penuntut ilmu. Baik, nah ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, hendaklah antum mencatat sama kayak tadi kan, itu masuk kepada sombong tadi, masuk bab sombong tadi. Artinya harus mencatat. Karena ini perintah dari Nabi SAW. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan ditulis. Biar nanti antum pulang sambil bawa martabak, bacakan catatan di samping ayat. Yang tadi kajian tadi sama Ustaz, sambil makan martabak. Ini indah nih. Ini antum masukkan surga di dalam rumah antum ini. Ini adik-adik ini ada lagi kan. Asalnya seperti itu, bukan martabak aja antum bawa pulang. Nah ini kajian, bacakan kepada istri antum di rumah bagi yang hadir ya kan. Atau bagi yang hadir nanti pulang ke rumah saling koreksi catatan. Ini sunnahnya para salaf yang jarang dilakukan di zaman sekarang ini. Pinjam catatan kawan, koreksi. Begitu cara belajar, begitu manhaj para salaf dalam belajar. Di antaranya contohnya majelisnya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini kan hafalannya kuat, sekali dengar hafal ya kan. Makanya selesai kajian, kawan-kawannya Imam Bukhari koreksi catatannya dengan melalui hafalan Imam Bukhari. Nah ini sunnah para salaf yang jarang dilakukan di zaman sekarang. Makanya ilmu kita itu kurang berkah, kurang nempel, ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah senantiasa punya perpustakaan atau gemar membaca. Kalau ada seorang penuntut ilmu tidak suka membaca, ini aib ini. Kalau ada penuntut ilmu dia tidak suka membaca, maka ini merupakan aib besar. Jadi Anda berharap kawan-kawan di sini atau siapa saja mendengarkan, jangan hanya sepeda atau panahnya saja yang di-upgrade. Nah banyak ikhwan-ikhwan sekarang sibuk goes-goes ya kan, sibuk panahan. Para salafus soleh itu pembicaraan mereka itu adalah ilmu. Ini mereka nongkrong obrolan mereka apa kitab yang baru sekarang? Apa kitab tulisan Ustaz Firanda yang terbaru sekarang, yang baru terbit? Tahu? Anak yang baca. Apa? Siapa yang tahu? Buku syarah hadis Arba'in. Nah, seharusnya kita harus tahu, harus besar pengetahuan kita terhadap itu. Dan Anda berharap masing-masing antum, mungkin pernah Anda sampaikan juga, di rumahnya harus punya perpustakaan. Setiap bulan harus beli buku, tidak mahal. Terima gaji, anggarkan agak 100.000 lah. Berat itu, 100.000 sebulan. Kalau untuk buku biasanya sangat berat sekali. Tapi kalau untuk beli bakpao ya kan murah. Ya, beli buku. Karena itu adalah bisa menjadi warisan terbaik untuk anak cucu atau nanti. Bikin di rumah rak bagus-bagus. Mulailah nyicil. Itu dakwah itu. Datang tetangga antum, datang dosana-dosana, ya kan? Nah itu secara ilmu psikologi itu sudah dakwah. Mungkin dia penasaran, dia baca-baca. Nah, melalui perantara antum seperti itu, dia dapat hidayah, antum dapat pahala. Ya? Antum ini gimana baca? Berapa hari baca sehari? Antum tulak kan? Anak pondok kan? Nah, ini harus, apalagi anak pondok. Kalau yang umum mungkin minimal sejam atau 2 jam sehari.
Tapi kalau anak pondok minimal 4 jam sehari membaca. Kalau enggak, mendingan jualan petik, jual patai ya kan? Serius. Kita harus betul-betul, karena ketika kita memberikan seluruh daya dan upaya kita untuk ilmu, kita hanya mendapatkan sebagian kecilnya saja. Apalagi kita setengah-setengah hati. Ilmu luas sekali. Nah, makanya kita jalani sesuai dengan aturannya. Dan itulah manhaj para salafus saleh dalam belajar. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya yang keberapa itu? Yaitu bersabar. Tidak ada cerita lagi, sabar. Berat. Karena keberhadiran antum saat ini membuat iblis dan kawan-kawannya sakit hati. Jengkel dia. Karena orang yang menuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu, kebaikannya itu nular. Kalau orang yang beribadah mungkin misalnya dia sholat, kebaikannya mungkin pada untuk dirinya saja. Tapi kalau orang belajar, maka kebaikannya itu nyebar. Makanya orang yang duduk di majelis ilmu didoakan oleh para malaikat, oleh para makhluk yang ada di bumi ini. Sampai-sampai ikan-ikan ada di lautan mendoakan. Sebagaimana dalam sabda Nabi, innal alim la yastaghfir lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi orang alim, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu, maka apa yang ada di langit dan apa yang di bumi semuanya beristighfar untuknya. Itu kira-kira sepanjang pantai Sungai Limawa, ikan situ berikutnya. Itu baru situ kan, alu badannya lah, alu gambolo kan, gariganya, ambu-ambu kan. Semuanya beristighfar untuk antum. Dan berbahagia tuh duduk di masjidmu. Semua makhluk mendoakan antum. Karena mereka ridho, senang mereka. Karena orang yang berilmu dia tidak akan membuat kerusakan di muka bumi. Betul? Dia tidak akan berbuat zalim kepada makhluk. Makanya didoakan antum. Dan kenapa saat sekarang ini sedikit ulama? Karena orang yang mampu sabar dalam belajar itu sedikit. Kita kajian sejam aja udah lihat jam ini udah lewat start nih kan. Kalau dulu nonton konser misalnya mungkin yang masih dahulu kan 2 jam 3 jam tuh capek rasanya kan. Nah ini sabar antum. Tahan. Mungkin seharusnya hari Ahad ini antum jalan-jalan ke Transmart. Namun antum ganti, batalkan, datang kajian. Alangkah bahagia hidup antum. Antum berikan waktu antum untuk Allah. Itulah waktu yang paling spesial itu. Kita berikan waktu kita untuk Allah. Sudah. Biarkan dunia ini untuk mereka. Karena dunia ini tidak layak dijadikan balasan untuk orang yang bertauhid. Tidak layak. Untuk orang bertauhid Allah sediakan surga Firdaus. Biarlah kita korbankan kenikmatan sesaat demi kenikmatan yang abadi. Kita korbankan nikmat yang sedikit demi harapan mendapatkan nikmat yang besar. Sudahlah. Makanya antum tanamkan ke jantung antum ini. Sabar, berat ujiannya, mungkin dimarahi sama ustaz. Insya Allah anda akan meludah antum gitu. Atau kena ludah mungkin, fun ya. Jadi ustaz ini kena saya ludahnya, besok malah datang lagi ya. Jangan. Ya, jangan menjadi ikhwan yang baper ya. Karena kita butuh, makanya berikan rasa butuh itu. Orang yang dia nanam rasa butuh, dia akan sabar menantikan. Contoh orang antri BLT kan. Atau orang kemarin itu ibu-ibu waktu di minyak mahal kan. Rela antri 2 jam untuk mendapatkan minyak 1 liter karena dia foto. Demi Allah kalau antum punya sifat yang seperti itu, antum akan sabar antum. Sabar duduk di kajian. Ini sejam aja udah rasa setahun rasanya ya kan. Ya, makanya harus seorang penuntut ilmu harus sabar. Dan sabar itu tidak ada batasannya. Kok bisa bolanya? Itu belum sabar itu. Ya, sabar itu betul-betul kita tahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin."
Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat kepada orang sabar. Salah satu agar kita bisa memahami kajian pelajaran adalah bersabar kita. Sebagaimana Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, tak tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Baik. Kemudian yang terakhir mungkin ya, hendaklah kita itu banyak-banyak berdoa. Ya, jangankan kita, Nabi saja diperintahkan untuk berdoa bertambahnya ilmunya. Qul Rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahlah ilmuku. Nabi aja berdoa. Ya. Jadi sesibuk apapun untuk datanglah kajian. Ya. Sebab mana yang antum lebih sibuk daripada Rasulullah? Rasulullah itu pemimpin negara, ya kan? Pemimpin umat, atau ibarat sekarang raja lah kan. Kemudian beliau apa? Pemegang kunci Baitul Mal. Nah, beliau apa? Menteri Keuangan. Kalau diibaratkan sekarang, beliau panglima perang. Ya, kalau diistilahkan sekarang panglima TNI. Nah, beliau apa namanya? Seorang dai, ya kan? Menyebarkan berdakwah. Kemudian yang kelima, istrinya 9. Tapi sempat-sempatnya belajar dengan malaikat Jibril. Lah kita presiden bukan, menteri keuangan bukan, panglima TNI bukan, seorang dai bukan, masih jomblo lagi. Nah, ini gimana ini? Kok masih tidak ada waktu katanya? Saya sibuk, Ustaz. Antum saja yang tidak memberikan prioritas waktu untuk belajar. Kadang orang seakan-akan mengira orang yang datang kajian ini pengacara semua ini, pengangguran banyak acara katanya. Dikiranya yang datang kajian ini pengangguran ini. Kadang ada yang orang yang berstatement seperti itu, seakan-akan orang yang datang kajian itu tidak ada kerjaan. Nah, berikan paling 1 jam dalam sepekan. 1 jam sepekan, masa tak bisa? Nah, ini artinya saya ingin menyampaikan ini. Antara doa yang harus kita panjatkan, antaranya doakan guru antum. Ya, karena para salaf terdahulu senantiasa berdoa, ya Allah, tutupilah aib-aib guru-guru kami di hadapan kami. Ya, karena mungkin dia ada melakukan kesalahan yang mungkin dia tanpa dia sadari. Terus tahu kita kan. Nah, kadang itu kan merusak hati. Betul? Merusak hati. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menutupi aib-aib guru-guru kita, agar jangan apa? Kita luput dari kebaikan-kebaikannya yang banyak. Baik. Nah, ini sebatas untuk pelanjut kita, karena dua kali kita ada 2 kali pertemuan ya. Nah, ini sekarang kita masuk kepada kitab Al-Usul Al-Thalathah wa Adillatuha. Siapa penulisnya? Ini mukadimah udah kan sampai zuhur kan? Kalian tahu kan? Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana dia lahir? Najd. Apa nama desanya? Jorongnya apa? Uyainah. Uyainah. Pada tahun kapan? Tahunnya? Insyaallah nanti apabila sudah khatam kitab ini, sebelum pindah ke kitab lain kita adakan ujian. Ya, diuji ya tuh. Makanya catatannya, karena kita ini majelis belajar, sama kita sekolah ini. Ini namanya apa namanya nih? Dosen terbang ya kan? Ya, kita belajar. Ini kita sekolah. Ya. Ini belajar. Makanya haruskan untuk bawa buku, nulis. Meskipun tidak ada, nanti mungkin belum bisa menulis, nanti bisa karena terbiasa itu. Yang jelas bawa dulu udah. Sama kayak kita mau main futsal kan, bawa sepatu loh, ya kan? Nanti kita kalau ada kawan yang cedera kita masuk kan. Nah, ini tanda kita pemain futsal, kita bawa sepatu. Nah, tanda kita penuntut ilmu, ketika kajian bawa catatan. Baik. Nah, beliau lahir tahun 1115
Hijriyah dan wafat pada tahun berapa? Dapat bocoran itu. Tahun 1206 Hijriyah. Dan beliau digelari Al-Mujaddid, orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi yang sudah tergerus, yang sudah banyak mati karena kesyirikan, karena bid'ah, khurafat dan seterusnya. Nah, beliau hidupkan kembali. Jadi arti mujaddid itu bukan membuat ajaran baru, tapi apa? Memperbaharui kembali. Nah, itu dia. Bukan membuat baru, mujaddid itu memperbaharuinya kembali. Ya, merestorasi, ya itu kan. Baik. Nah, kitab yang kita pelajari ini judulnya Al-Usul As-Salasah wa Adillatuha. 3 pokok dasar ya dalam memahami Islam. Yang inti besarnya apa? Inti isi kitab ini apa? Pertanyaan dalam kubur. Pertanyaan malaikat dalam kubur. Tuh. Inti kitab usul salasahnya apa intinya? Kunci jawaban pertanyaan malaikat dalam kubur. Nah, ini dia itu barang gadangnya tuh. Ini caranya itu bikin sup gadangnya dulu kan, baru dirincikan. Inti kitab yang kita pelajari ini jemaah yang mulia adalah sebagai persiapan kunci jawaban bagi kita. Di antaranya untuk menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Orang yang mempelajari kitab ini ya dan mengamalkannya ya dan dia istiqomah di atas itu, insya Allah dia akan dapat menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur nantinya. Karena di antara pertanyaan malaikat dalam kubur apa? Man rabbuka? Siapa Rabb kamu? Wa man nabiyuka? Dan siapa nabimu? Wa ma dinuka? Dan apa agamamu? Nah, orang yang belajar terus dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dia untuk akan menjawab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat 27, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan mengokohkan lisannya orang-orang ya, orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi orang yang mempelajari 3 perkara ini, kemudian dia betul-betul mengamalkannya dan mati di atas itu, insya Allah dia akan selamat dari fitnah kubur. Ya, akan tetapi dia tidak mau mempelajari, tidak mau juga mengamalkan, ya, maka dia akan seperti golongan orang yang kedua. Ketika ditanyakan dia mengatakan la adri. Dia berteriak, aku nggak tahu, dia berteriak. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Dahulu seakan-akan aku mendengar orang ngomong sesuatu. Maksudnya kayak dia tahu pernah mendengar. Karena di dunia dia tahu. Sekarang ini tanya, siapa kamu? Allah. Anak kecil pun nggak bisa jawab. Bahkan orang kafir pun ditanya, siapa Robnya atau Tuhannya orang Islam? Allah, dia tahu. Tapi nanti ketika ditanya, dia akan mengatakan sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu. Seakan-akan dia pernah mendengar dahulu, pernah tahu. Makanya itulah ikhwah, kita harus terus mempelajari ini. Baik. Kemudian kitab ini secara ringkas, kita berkenalan secara ringkas dulu, memiliki 5 atau 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu 4 kunci bahagia dunia dan akhirat. Bab yang pertamanya yaitu 4 kunci bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini di dalam kitabnya I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Ya. Pelajarilah oleh kalian, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya wajib atas masing-masing kita mempelajari 4 perkara ini. Al-ula al-ilmu. Yang pertama berilmu.
wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Nah, yang punya bukunya, nah silakan diperhatikan, disimak. Yang punya buku kecil itu disimak, itu matanya. Nah, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Dan ilmu agama itu poinnya ada tiga. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, dan ilmu tentang syariat Islam. Ini ilmu yang paling penting. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui itu semua, kita beramal. Ketiga, setelah kita amal, kita dakwahkan. Dan yang masing-masing kita ini wajib berdakwah ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Terutama seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami, dia wajib mengajarkan anak dan istrinya. Dan orang yang di bawah tanggungan kita nafkahnya, maka juga kita wajib mengajarkannya. Karena ilmu adalah nafkah batin. Ya. Namun kebanyakan kepala rumah tangga sekarang sibuk menafkahi jasad keluarganya. Dibikinkan rumah, dibeli kasih maju. Tapi apa? Tidak diberi nafkah kepada apa ya? Hatinya, jiwanya tidak diberi makan. Makanya mereka banyak yang keluar dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, as-sabru 'alal adzafi. Kita bersabar di atas itu semua. Bersabar dalam mencari ilmu, bersabar dalam mengamalkannya, kemudian bersabar dalam mendakwakannya. Dan terkadang kita butuh sabar dalam sabar. Karena ada orang yang dia sabar 1 kali, 2 kali, 3 kali dia bisa sabar. Pas yang keempat habis sabar mulai, berarti dia butuh sabar. Ya. Nah, makanya dengan inilah ini merupakan ringkasan atau tafsir dari surat Al-Asr. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya setiap manusia itu dalam kerugian, tak beruntung, celaka. Illa alladziina amanu, kecuali orang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan dia beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, dan dia senantiasa mengajak kepada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan dia senantiasa saling bersabar. Guru bersabar mengajarkan murid. Murid bersabar belajar dengan guru, sabar. Ya kan? Nah, makanya dengan ini Al-Imam Syafi'i berkomentar di dalam buku itu untuk melihat ya. Apa kata Imam Syafi'i? La ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatsbum. Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan surat lain kecuali surat Al-Asr ini saja, maka itu sudah cukup bagi manusia itu. Ya, karena di dalam surah Al-Asr ini telah disebutkan 4 kunci bahagia. Keluar dari golongan orang-orang yang celaka, beriman, beramal soleh, kemudian saling menasihati dan kebenaran, kemudian dia bersabar. Nah, ini 4 kunci sukses dunia dan akhirat. Jadi kalau antum ingin sukses, berilmulah. Kalau ingin sukses, beramallah. Kalau ingin sukses, berdakwahlah. Kalau ingin sukses, bersabarlah. Nah, ada Allah sebutkan kaya kan, kekayaan tidak ada. Karena kalau Allah sebutkan kekayaan sumber tanda kebahagiaan, maka itu berpeluang Allah tidak adil. Tidak adil, tidak semua orang mempunyai kekayaan atau harta ya. Demikian juga Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu, kesuksesan itu dengan jabatan yang tinggi. Gimana? Masa satu negara ada 5 presiden? Nggak mungkin ya, kacau. Tuh. Makanya inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan ayat lain, surat lain kecuali surah Al-Asr saja, ini sudah cukup sejatinya. Sudah cukup apa? Allah mempertanggungjawabkan keberadaan mereka di dunia ini. Atau saya katakan, kamu sudah sampai belum surat Al-Asr? Bahkan banyak orang sudah hafal. Kemudian dia tidak beriman kepada Allah, tidak mau beramal soleh, dia dapat hujah sudah ditegakkan. Itu artinya. Antum buka pun
ayat-ayat lain, surah-surah lain, intinya lebih kurang penjabaran dari 4 perkara ini. Coba kan? Di surah Al-Baqarah pasti berbicara tentang keimanan, betul? Tentang keimanan. Di surah Al-Imran juga berbicara tentang amal soleh. Di surat An-Nisa mungkin berbicara tentang, ya kan? Tentang kebenaran dakwah, ya kan? Kemudian di dalam surah-surah yang lain juga menyebutkan tentang kesabaran. Nah ini dia. Seakan-akan semua surah lain itu, nah ini dia penjelasannya di dalam rangkumannya di dalam surah Al-Asr ini. Nah inilah makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan demikian. Bukan berarti tidak butuh dengan surat lain. Nah ini salah kaprah namanya. Udah saya mempelajari ini aja. Saya kan sudah hafal Ustaz surat Al-Asr dan paham tafsirnya Ustaz. Jadi anak tidak mau lagi menghafal Al-Baqarah Ustaz. Nah ini orang ini tidak benar ini pola pikir seperti ini. Baik. Nah kemudian pembahasan yang kedua dalam kitab ini ringkasan dahulu biar nanti kita mudah. Nah ini kita katam kasar namanya. Nah ini katam kasar dulu, baru dipalui kan, yang pada alui. Nah racak meja ando. Nah ini pernis kan. Nah yang kedua, risalah yang kedua yaitu berbicara tentang tauhid serta syirik, kemudian urgensinya masing-masing. Ada 3 perkara itu. Tentang tauhid, tentang syirik, kemudian urgensi atau konsekuensinya masing-masing. Atau lebih mudahnya adalah tentang al-wala wal bara'. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yaitu bercerita membahas tentang agama yang hanif. Nah, sebagaimana Asy-Syaikh mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah, ilmuilah oleh kalian semoga Allah memberi kamu petunjuk dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Innal hanifiyata millata Ibrahim. Nah, ini disebutkan nanti di buku. Kemudian yang keempat, barulah masuk kepada poin inti, yaitu penjelasan tentang mengenal Allah, mengenal Rasulullah dan mengenal Islam. Baik. Kemudian yang kelima berbicara tentang hari berbangkit. Risalah yang kelima yaitu berbicara tentang hari berbangkit. Ya, tentang hari kiamat. Kemudian yang keenam yaitu berbicara tentang Togut. Nah ini dia 6 pembahasan di dalam kitab yang akan kita kaji ini. Yang mana inti besarnya tadi apa? Sebagai kunci jawaban bagi kita menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur ini besarnya. Kemudian mengerucut sedikit. Ya kan di bawahnya ada 6 cabangnya kan? 6 cabang. Jadi mudah untuk mempelajari itu. Ditulis kan? Bikin itu. Usul salasa di bawahnya ini. Jadi biar mudah untuk murajaah. Di besok ditanya pas ujian, ya nanti ada ujiannya ya. Yang 3 kali tidak masuk tidak boleh ujian. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Mulai kita kan, yaitu kita berilmu. Dan ilmu yang dimaksud yang pertama adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu tentang Allah ini ada berapa? Sudah pernah kita sampaikan. Ilmu yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari tentang Allah ada berapa? Ada 61. Kita berilmu, sabar. Apa-apa awak kamu catat kan? Dapat pahala antum insyaallah. Kita berilmu tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang akhirnya menimbulkan yakin. Karena yakin itu hanya bisa dicapai karena adanya ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada yakin. Ya. Contohnya kalau kita tidak ada ilmu tentang bahwasanya api itu bisa membakar, ya, maka kita tidak akan yakin ketika kita bakar-bakar ikan dengan api itu tidak bisa, ya. Kayaknya ilmu yang pertama yang harus kita ketahui tentang Allah adalah kita ketahui, kita ilmui bahwasanya Allah itu
Ada. Kita berilmu tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Surat Az-Zumar ayat 62. Di antaranya surat Az-Zumar ayat 62. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu ini. Ya. Jadi dengan adanya alam semesta ini menandakan bahwasanya Allah itu ada. Karena adanya ciptaan itu menandakan adanya yang menciptakan. Ya, adanya ciptaan itu menandakan adanya yang menciptakan. Jadi dengan kita mengetahui alam semesta ini, itu membuat kita meyakini bahwasanya Allah itu betul-betul ada. Dan mungkin satu golongan yang mengingkarinya dengan lisannya, orang-orang ateis. Tapi mereka tidak akan bisa mengingkari di hatinya, karena itu fitrah. Ya, tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada yang menciptakannya. Baik. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berilmu tentang keberadaan Allah. Nah, ini dia. Kita berilmu tentang keberadaan Allah SWT, tentang di mana Allah SWT. Ini yang perlu kita pelajari, kita ketahui. Dan Allah SWT berada di mana? Di atas langit, beristiwa di atas arasy. Karena Allah sendiri yang ngasih tahu di dalam surat Thaha ayat 5. Apa kata Allah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zat yang memiliki rahmat yang luas itu dia beristiwa di arasy. Yang paling tahu di mana Allah ya Allah. Allah yang paling tahu di mana dia. Allah Maha tahu, namun kebanyakan orang sekarang ini sok tahu Allah ada di mana-mana katanya. Padahal Allah sendiri sudah ngasih tahu nih. Ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, sudah jelas. Orang yang paham bahasa Arab dan hatinya bersih, dia akan mengimaninya. Baik. Itu yang kedua, ilmu tentang Allah. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang Allah, yaitu kita ilmui bahwasanya Allah tidak punya anak dan tidak pula punya pasangan. Nah, jadi jangan ikut-ikutan lagi ya, mengucapkan selamat Natal, ikutan merayakan tahun baru. Ustaz, anak kan malam tahun baru itu anak kan tidak ikut kompoi-kompoi Ustaz. Anak cuman bakayam Ustaz. Itu dikategorikan ikut merayakan. Kenapa harus di malam itu? Kenapa tak besoknya itu bakar-bakar ikan? Ya momennya pas dan ini dia. Ada tak di antara antum nih? Dikhawatirkan antum ikutan merayakan. Padahal dia sudah hafal loh surat Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Meskipun dia sudah profesor di bidang agama, kan tak apa-apa. Kan cuma sebatas kata selamat. Kan itu katanya kan? Apa salahnya kata selamat? Katakan sama dia, ya kan? Pulang, suruh dia pulang, kemudian nyampe di rumah katakan ke istrinya, saya talak kamu. Kenapa tak mau ucapnya? Kan hanya sebatas kata-kata, apa salahnya? Atau mungkin ibu-ibu ya kan? Udahnya menikah ya kan, poligami misal, dia dah setuju. Oleh ketahuan kan, mau tak katakan selamat? Selamat ya dah. Anak yakin ini berat ini. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Nah ini, kenapa tak mau ucapkan selamat? Apa salahnya? Nah, ucapan selamat Natal ini bisa merusak akidah seseorang. Makanya dia harus tahu. Makanya kita katakan banyak yang tahu surat Al-Ikhlas ayat 3 ini, hafal dia. Namun masih jatuh kepada pemahaman yang keliru. Makanya ini pentingnya belajar tauhid, belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Pelajari iman terlebih dahulu sebelum belajar Al-Quran. Ini sahabat Nabi yang mengatakan. Meskipun ada ulama A, ulama B, ulama C, selagi dalilnya sudah ada, ucapan sahabat. Sebagaimana kaidah fikih apa? Ucapan sahabat, kalau tidak ada sahabat lain yang mengingkari, maka itu adalah hujah. Nah, ini bagaimana kita berpegang teguh dengan manhaj salaf. Yang keempat, kita ilmui tentang perbuatan-perbuatan Allah.
Kita berilmu tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Yunus ayat 31. Yunus 31 Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir itu, orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik, "Man yarzuqukum minas samai wal ard." Siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi yang ditumbuhkan? Amma yamliku sama wal absar. Siapa pula yang memiliki kuasa menciptakan pendengaran dan yang menciptakan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa pula yang mengeluarkan, artinya menghidupkan. Ya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa pula yang mematikan? Wa man yudabbirul amr, dan siapa pula yang mengurus alam semestanya? Maka dia akan mengatakan, fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab, itu semua yang melakukannya siapa? Allah. Kemudian faqul, maka katakan lagi, afala tattaqun. Kalau kalian mengakuinya, kenapa kalian tidak menyembah Allah saja? Nah, itu maksudnya. Afala tattaqun itu, afala tattaqun, kemudian kenapa kalian itu tidak bertakwa, ya kan? Dan takwa yang paling puncaknya apa? Bertauhid. Karena perintah Allah yang paling agung itu adalah tauhid. Nah, itu maksudnya. Jadi orang yang mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur rezekinya, namun dia masih berdoa kepada yang lain, meminta, berharap, menggantungkan harapan kepada yang lain, maka orang ini belumlah sempurna imannya. Bahkan imannya belum sah. Belum di ACC. Kapan di ACC? Ketika dia itu setelah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia tidak berbuat syirik sedikit pun. Kemudian yang kelima, kita ilmui tentang hak Allah, yaitu haknya untuk diibadahi. Kita ilmui tentang haknya Allah, yaitu untuk diibadahi. Hak Allah itu adalah diibadahi. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 14. Jadi catat aja itunya dulu, nanti nyampe di rumah, buka mushafnya, pindahkan ke catatan. Nah, begitu caranya. Makanya disebutkan nomor-nomor apa, nama ayat dan nomor nama surat dan nomor ayatnya. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah zat yang berhak disembah. Allah apa artinya? Yang berhak disembah. Nah, banyak masih kaum muslimin yang belum mengetahuinya. Ar-Rahman apa artinya? Yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Allah apa artinya? Banyak tak tahu. Allah artinya adalah zat yang berhak disembah. Allah artinya yang berhak disembah. Di sini Allah katakan, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah zat yang berhak disembah. La ilaha illa ana. Dan tidak ada sesembahan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku saja. Jangan berikan sesembahan kepada selain Allah. Dan ibadah itu apa artinya? Apa arti ibadah? Karena masih banyak masyarakat kita yang masuk kategori ibadah itu ya seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, ya kan? Ibadah itu apa definisinya? Catat. Arti dari ibadah adalah yang lengkap. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ana ulangi, arti dari ibadah yang sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.
ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda min qaulin aw fi'lin zahiran aw batinan. Atau artinya segala yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak atau tersembunyi. Itu semuanya ibadah itu. Rasa cinta, rasa takut, rasa harap, rasa khusyuk, ikhlas, itu adalah termasuk ke dalam ibadah. Termasuk belajar ini adalah ibadah. Baik. Kemudian dalil yang lain adalah surat Al-Isra 23. Surat Al-Isra 23 Allah berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, "Alla ta'budu illa iyyah." Janganlah kalian beri menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu kita berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi tis'a wa tis'ina ithman, man ahsa mi'a illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Jadi nama-nama Allah itu ada berapa? 99. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalnya, mempelajarinya dan beramal dengannya, maka dengan itu dia akan masuk surga. Kemudian dalil tentang Allah punya nama adalah surat Al-A'raf 180. Dalil tentang bahwasanya Allah memiliki nama-nama adalah surat Al-A'raf 180. Apa bunyinya? Walillahi asmaul husna. Sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Ya Rahman irhamna, Ya Razzaq urzuqna. Seperti itu. Bukan kebanyakan orang atau sebagian, terutama di daerah kita, dijadikan sebatas lagu-lagu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Itu sampai 99. Ini gimana? Ya, cuma Anda bilang ini, Afirman, oh Afirman, Afirman, Afirman sampai 99 kali. Kumbang halus tak kau? Ya kan? Ini jelas ya, Afirman, tolong ambilkan. Nah, ini kan jelas ada yang kita minta kan? Afirman, tolong tutup pintu, kan jelas. Demikian juga orang mengatakan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, apa yang dia minta? Nah, ini orang yang tidak diiringi dengan ilmu. Kemudian dalil tentang Allah punya sifat adalah surat An-Nahl ayat 60. Surat An-Nahl ayat 60. Allah berfirman, "Walillahil matsalul a'la." Dan Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela atau melarang orang-orang membuat permisalan-permisalan tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, tanpa dalil. Karena akidah salafi, akidah ahlu sunnah, dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa dia takwil, tanpa dia tamtsil, tashbih, ta'til dan seterusnya, tanpa dia mengalihkan maknanya, membuat penyerupaan dan seterusnya. A kata Allah, A kata Nabi, dia A juga, dia ada B-nya, seperti itu.
Nah, dalil yang larangannya surat An-Nahl 74. Fala tadribu lillahil amsal. Jangan kalian membuat perumpamaan-perumpamaan tentang Allah SWT. Tak boleh. Ya. Karena ada orang-orang, bahkan seorang dai mengatakan kalau sekiranya Allah itu ada dua katanya. Ini tak boleh, ini haram ini, tak boleh. Tak boleh berandai-andai seperti itu. Bahkan Allah mencelanya di dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Tercatat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau sekiranya ada ilah yang lain di langit dan di bumi itu, maka terpecahlah, hancurlah keduanya. Bayangkan, Allah mengatakan di sini apa? Kalau sekiranya Allah itu ada dua, ya ada ilah yang lain, maka hancurlah alam semesta ini. Ini Allah melarang. Ini ada beberapa seorang dai mengatakan, dan cukup viral ya kan, mengatakan kita mentauhidkan Allah itu caranya, kata dia, sekiranya Allah itu ada dua, maka kita wajib mengimani keduanya katanya. Ini berbicara tentang Allah main-main ini. Ini berbahaya sekali. Ini rusak akidah orang ini. Karena ini Allah membantah. Tak boleh. Fala tadribu lillahi amsal. Jangan kalian perumpamaan-perumpamaan tentang Allah yang Allah sendiri tidak menyebutkannya, yang Rasulullah sendiri tidak menyebutkannya. Paham? Kemudian yang terakhir, ketika kita mendapati atau melihat melalui tentang perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita timbangkan kepada dua ayat ini. Ayat yang pertama surat Asy-Syura ayat 11. Ketika kita mendapati nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka timbangkanlah kepada surat Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Ya. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Ikhlas ayat 4. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya ketika kita mengatakan Allah punya tempat, na'am, tapi tempatnya Allah tidak serupa dengan tempatnya makhluk. Allah duduk, iya Allah duduk, tapi duduknya Allah tidak sama dengan makhluk. Ini dua ayatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Allah punya wajah, iya. Tapi wajah Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak setara dengan makhluk. Allah berilmu, ya, makhluk juga berilmu, namun ilmu Allah dengan ilmu makhluk tidak sama. Paham? Maka setiap mendapati nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita timbang kepada dua ayat ini. Surat Asy-Syura ayat 11, kemudian surat Al-Ikhlas ayat 4. Baik, barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita sudah lakukan pada hari ini, dan kita berharap agar senantiasa bersemangat terus belajar. Jangan nanti kita soalnya kajian di sini cuma sekali sepekan, sekali sebulan. Kalau sudah murojaah nanti zong lagi, ya kan? Harusnya kajian kitab itu minimal sekali sepekan. Karena kita kaji kitab. Kalau kajian sekali sebulan, itu cocoknya kajian tematik. Kalau kajian kitab ini, hukum asalnya bagusnya minimal apa? Sekali sepekan. Jadi jelas, tidak terlalu lama liburnya. Namun ala kulli hal, catatan antum dan apa namanya rekaman ada, bisa untuk murojaah, ya kan? Mulai lagi. Ya, apa kaji dia diulang, ya kan? Apa jalan dia ditempuh. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatian antum. Ya. Dan mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Kalau ada kata-kata mungkin ini Ustaz ini keras. Ya, ana orang pantai, ya kan? Ana orang Lubuk Bayo, kan? Kadang pembawaan seperti itu, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.